Pemirsa, kembali di Lunch Talk, Mas Alfon dan juga Bang Luhut, kita sudah sepakat di 2 segmen sebelumnya tadi ya bahwa memang ini sistemnya yang perlu diubah. Tapi kalau kita melihat yang sudah terjadi dalam cicak versus buaya di Jilid ini, berarti kalau kita lihat runutan kejadiannya dan kronologinya, bisa disimpulkan kalau semua pihak sepakat terjadi banyak sekali unsur politis di sini. Unsur politisnya terjadi nggak bisa memang dihindari dalam pikiran setiap orang, karena lihat aja penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ketika sudah dinamakan sebagai calon tunggal dan hendak di fit and proper test, dan kemudian seketika ditetapkan sebagai tersangka, padahal kasusnya kan itu sudah lama. Dan memang banyak tafsir tentang ini. Tapi saya ingin mau bikin catatan soal kriminalisasi. Jadi kalau kriminalisasi itu adalah dalam hubungannya dengan yang tadinya perbuatan itu boleh menjadi tidak boleh, itu namanya kriminalisasi, dimasukkan dalam undang-undang. Dalam hal ini adalah yang kita persoalkan adalah apa betul ada bukti permulaan yang cukup untuk mengatakan bahwa saudara BW telah melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan dalam kasus Kota Waringin kan begitu. Itu sebenarnya bukti permulaannya. Bukti permulaan di polisi itu beda dengan KPK. Kalau di polisi itu hanya satu laporan polisi ditambah satu alat bukti. Kalau di KPK ada 2 alat bukti. Tapi memang prosedurnya yang dilakukan sekarang ini, baik yang ada di kepolisian maupun yang ada di kejaksaan, tanpa diperiksa si tersangkanya, langsung diumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, saya kira banyak, di KPK, di kepolisian juga terjadi. Kayak misalnya mantan ketua BPK Hadi Purnomo, itu kan udah diumumkan sebagai tersangka, tapi kan belum pernah diperiksa kan sebenarnya kan gitu. Nah, jadi karena memang undang-undang tidak mengatur demikian. Yang diperlukan adalah bukan apakah diperiksa terlebih dahulu, tapi yang adalah apakah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah, persoalannya adalah ini pun nggak bisa dipersoalkan di pra-peradilan. Nggak bisa dipersoalkan di pra-peradilan karena bukan soal penangkapan penahanan yang bisa dipersoalkan kan begitu. Nah, dengan demikian maka teoritis kasus ini memang harus ke pengadilan. Nanti tinggal lihat nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan kata lain, apakah alat buktinya itu sah dan meyakinkan. Itu. Jadi dasar hakim nanti memutuskan adalah yang disebut alat bukti itu apa, sah dan meyakinkan. Jadi bukan soal kuantitatif tapi kualitatif. Begitu. Pak Alfon, aroma politik juga terasa kencang di KPK apa bagaimana nih kamu Anda? Ketika menetapkan Budi Gunawan di saat timingnya yang begitu krusial. Ya, kalau misalnya saya sih melihat bahwa ini merupakan wilayah balas dendam sebenarnya kan. Bahwa kenapa pada saat beberapa hari setelah penetapan sebagai tersangka, kemudian ini disangkakan juga kan, dan kemudian juga dilakukan penahanan, dan kemudian setelah itu Pak Adnan Pandu-Praja juga dilaporkan ke polisi, dan kemudian juga AS juga dilaporkan baru kemarin kan oleh Egy Sujana. Nah, artinya itu memang runtutan-runtutan yang merupakan satu kesatuan dari pembalasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki rekening gendut gitu kan. Kita tidak mengatakan ini kepada polisi secara keseluruhan, tetapi pihak-pihak yang merasa kepentingan dia itu terlanggar dan kemudian dia ingin membalas dendam dalam konteks ini. Nah, oleh sebab itu maka kita mengidentifikasi bahwa ini adalah orang-orang yang memiliki rekening gendut gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus dilawan. Dan kalau misalnya dilihat lagi bahwa ini memang bernuansa politik, jelas ini bernuansa politik gitu kan. Sedari tahun 3 tahun yang lalu juga dikatakan bahwa ini bagaimana melumpuhkan melemahkan, mendelegitimasi dan juga ini melumpuhkan di KPK. Harus diingat kalau misalnya keempat-empatnya menjadi tersangka, artinya nggak ada lagi. Artinya ini udah nggak legitimate lagi kan? Karena kalau satu boleh lah ya, tetapi keempat-empatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya keempat-empatnya artinya ya mau ngapain lagi KPK? Udah nggak kolektif lagi tuh yang jadi. Bukan nggak kolektif lagi, nggak ada orang memang. Walaupun secara teoritis bisa dikatakan presiden dengan Perpu bisa kemudian nanti melakukan pengangkatannya. Nah, pertanyaan siapa yang akan menggantikan itu? Memang itu. Jadi memang bahwa ada nuansa politisnya memang nggak bisa dihindari. Dilihat dari time frame-nya ya, time frame-nya. Dan memang hukum nggak boleh mencampuri politik, tidak boleh mencampuri hukum kan. Tapi itulah yang terjadi karena ingat ya, pembentukan KPK ini memang kontroversi. Dia berangkat dari satu polisi tidak efektif, jaksa tidak efektif kan gitu. Maka dibentuklah KPK. Saya kira sampai sekarang mungkin mereka merasa loh apa yang salah dengan kami? Kenapa kami nggak dibuktikan? Itu undang-undangnya mengatakan begitu. Setelah karena dia tidak efektif, ini tidak maka diambillah dibikinlah KPK. Walaupun sebenarnya isinya juga dari polisi dan dari kejaksaan
kejaksaan Jadi ada juga kan sentimen gitu loh. tersendiri juga Dari mengenai kejaksaan asal juga. muasal dan Jadi dari lahirnya segi sistem institusi ini memang ya. ada perlu pembenahan. Selain dari yang saya katakan tentang kekuasaan penyidik yang terlalu absolut, harus tunduk pada judicial, sekali lagi judicial scrutiny. Jadi supaya ada check and balance gitu. Nah, dan yang kedua memang tentang soal pembentukan KPK ini jangan berangkat dari yang negatif gitu. Karena dua ini negatif, maka muncullah ini yang sangat positif. Nah, jadi sehingga terjadi terus-menerus kontroversi. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, kalau ini yang kedua, nanti yang ketiga dan keempat, kalau posisi seperti ini akan bisa terjadi lagi juga. begitu nanti. Baik, kita lanjutkan lagi dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.